Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ketemu kembali dengan Taufik Channel. Hari ini saya akan membahas tentang bagaimana Anda membuat tips skripsi yang mudah dan bisa tepat sesuai dengan target dikerjakan. Maka ada beberapa langkah dalam mengerjakan skripsi agar skripsi mudah dikerjakan. Paling tidak ada 5 pembahasan yang bisa Anda ikuti tata caranya. Pertama, tentukan tema dan judul yang dapat Anda ambil referensinya yang ada di sekitar Anda. Maka judul harus dekat dengan lingkungan yang ada di sekitar Anda. Jangan sampai mengambil judul yang Anda sulit mengambil referensi, mengambil buku referensinya, mengambil jurnalnya. Jadi judul itu harus dicari dengan tema yang semudah dan sedapat Anda ambil. Yang kedua, setelah Anda mengambil judul dan tema, maka kerjakan skripsi itu berdasarkan tata urutan. Pertama, pendahuluan, kajian pustaka, metodologi, hasil penelitian dan pembahasan, serta kelima adalah kesimpulan dan judul. Oke, kita pelajari di bab 1. Bab 1 yang terpenting adalah ada 3 hal. Yang pertama adalah mencari identifikasi masalah. Carilah identifikasi masalah yang menurut Anda sebagai seorang mahasiswa beberapa persoalan yang ada fenomenanya dan berhubungan dengan judul ataupun tema yang Anda pilih. Misalkan Anda mengambil permasalahan tentang kebijakan publik, maka ambillah identifikasi permasalahan yang menyangkut manajemen pelayanan publik, servis pelayanan publik, administrasi pelayanan publik, bisa bentuknya implementatif atau beberapa hal yang menyangkut tentang identifikasi permasalahan pelayanan publik. Maka yang kedua, tentukan batasan masalah. Nah, yang terpenting lagi di bab 1 adalah rumusan masalah. Maka rumusan masalah yang paling mudah jika Anda menggunakan metodologi kualitatif, maka di depan disimpan bagaimana ditambah judul. Contoh, implementasi pelayanan KTP di salah satu kabupaten kota atau di Dukcapil. Maka pertanyaan rumusan masalah kalau kualitatif adalah bagaimana pelayanan KTP di satu kabupaten tersebut. Maka jika menggunakan metodologi kuantitatif, itu bisa menggunakan hubungan atau seberapa besar. Maka hubungan plus judul atau seberapa besar hubungan A terhadap B. Contoh, hubungan pelayanan KTP dengan kualitas SDM yang ada di Dukcapil ataupun di kabupaten. Maka judulnya adalah hubungan pelayanan KTP dengan jumlah SDM Dukcapil di satu kabupaten. Nah, setelah Anda tahu di bab 1 mengenai judul dan juga identifikasi pembatasan masalah dan juga Anda tahu tentang rumusan masalah, maka di bab 2 yang paling penting Anda adalah mengetahui kerangka pemikiran terhadap skripsi yang akan Anda buat. Maka kerangka pikir yang terpenting adalah teori yang akan Anda ambil itu menyangkut teori apa. Jadi di kerangka pikir kita harus tahu ada tadi di bab 1 permasalahan, maka di kerangka pikir ada input, proses, output, dan outcome. Apa bedanya output dan outcome? Output adalah luaran, sedangkan outcome adalah hasil. Maka contohnya, jika pembahasan mengenai perda lalu lintas, outputnya adalah perda, maka outcome hasilnya adalah masyarakat tertib lalu lintas jika menyangkut perda lalu lintas. Oke, kita lanjut ke bab 3. Bab 3 kuncinya adalah apakah Anda menggunakan metodologi kuantitatif atau kualitatif? Maka jika kuantitatif, Anda akan menggunakan rumus-rumus atau menggunakan aplikasi. Salah satunya adalah SPSS. Jadi Anda tinggal masukkan indikator-indikator dari yang ada dalam kerangka
pemikiran masalah, baik variabel X ataupun variabel Y atau variabel independen ataupun variabel dependen. Jadi variabel X adalah variabel dependen, sedangkan variabel Y adalah variabel dependen. Jadi variabel X itu adalah variabel independen dan variabel Y bergantung pada variabel X. Gitu. Jadi kalau sebuah skripsi maka kita bisa tentukan variabel X-nya yang mengikat terhadap variabel Y. Jadi di metodologi itu adalah nanti indikator-indikatornya seperti apa. Tadi sudah kita jelaskan bahwa ketika kita bicara kualitatif tinggal ditambah kata di depan bagaimana atau mengapa plus judul. Maka jika menggunakan kuantitatif, Anda bisa menggunakan pola hubungan antar X dan Y. Oke, selanjutnya kita masuk di bab 4. Bab 4 itu adalah hasil penelitian dan pembahasan. Maka di hasil penelitian, Anda tentukan indikator-indikator yang ada di variabel Y dengan menggunakan teori apa. Tentu saja dengan melihat metodologi penelitian yang Anda lakukan. Maka jika salah satu misalkan Anda menggunakan metodologi kualitatif dengan menggunakan implementasi, maka pertanyaannya bagaimana implementasi pelayanan KTP di satu instansi atau implementasi pelaksanaan sebuah peraturan daerah atau implementasi terhadap pelaksanaan kinerja dalam satu instansi atau kementerian. Maka yang paling penting adalah Anda bagaimana merencanakan sebuah wawancara dengan klien ataupun dengan informan yang sudah Anda tentukan sebelumnya turun ke lapangan. Maka Anda ambil beberapa cuplikan hasil wawancara yang berhubungan dengan kerangka pemikiran dan dasar teori yang Anda simpan. Jadi di sana nanti cantumkan beberapa hasil wawancara yang berhubungan dengan indikator yang ada di variabel X dan variabel Y. Variabel X adalah variabel independen dan variabel Y adalah variabel dependen. Maka kita lihat di judul variabel X-nya apa, variabelnya apa, maka indikatornya apa, teorinya apa. Nah, maka diambillah dari beberapa indikator itu hasil wawancaranya tersebut. Dan selanjutnya Anda jangan kemana-mana dari indikator X dan Y, kemudian dibahas sehingga menghasilkan sebuah kesimpulan. Jika penelitian itu kualitatif, maka kita lihat penelitian itu dari mulai input, proses, dan output ataupun outcome, maka output dan outcome-nya seperti apa, itulah yang menjadi kesimpulan yang ada di dalam kerangka pemikiran. Demikian dari saya, Taufik Channel. Kita ketemu lagi di tempat dan agenda konten literasi yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.